Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih untuk kehadirannya secara virtual pada konferensi pers Otoritas Jasa Keuangan setelah pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang baru saja selesai kita laksanakan di Shangri-La. Untuk itu sebelumnya izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mirsa Aditya Suara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Dian Edianare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Bapak Inarno Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Bapak Ogi Prastomyono, Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, dan Ibu Sophia Watimena, Ketua Dewan Audit OJK, serta seluruh rekan media yang saya hormati. Tentu kita semua patut memanjatkan puji syukur kita semua bisa hadir pada kegiatan secara online ini untuk menyampaikan update terkait diskusi kita tadi di pertemuan tahunan IJK, dan juga kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Untuk itu, pertama saya mengundang dengan hormat Bapak Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar, untuk menyampaikan perihal PT IJK tadi, walaupun rekan-rekan media pasti sudah juga mendengarkan, tapi apa yang menjadi yang distres oleh Presiden dan juga apa yang ingin dilakukan oleh OJK ke depan. Silakan Pak Mahendra. Baik, terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai, pertama-tama terima kasih atas perhatiannya untuk kita bisa menyelenggarakan konferensi pers ini, dan juga terima kasih pada teman-teman tadi yang juga saya rasa sudah meliput dan melihat langsung secara virtual pada saat diselenggarakannya pertemuan tahunan industri jasa keuangan. Yang kami sampaikan tadi bahwa PT IJK kali ini merupakan rangkaian puncak dari apa yang sudah dilakukan sejak bulan Desember, yaitu dialog antara OJK, kami dengan seluruh industri jasa keuangan, dan kemudian hasil dari dialog tadi berupa aspirasi dari industri yang terlibat disampaikan secara langsung kepada Bapak Presiden pada bulan lalu di Istana Merdeka, dan kemudian pada kesempatan kali ini adalah pertemuan tahunan yang sifatnya lengkap. Dan pada kesempatan tadi kami dari OJK dan kemudian sambutan arahan dari Bapak Presiden kepada industri dan tentu sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Pada kesempatan sambutan kami disampaikan beberapa hal secara umum. Outline-nya adalah bagian awal bagaimana assessment terhadap perekonomian yang terjadi di 2022, dan kemudian bagaimana hal itu akan tetap mewarnai perkembangan ke depan di 2023. Lalu kemudian selanjutnya adalah bagaimana outlook di tahun 2023 itu sendiri, dan terakhir kami menyampaikan kebijakan prioritas yang akan dilakukan ke depan. Yang dibagi kebijakan prioritas itu, pertama adalah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK, dan kemudian adalah 3 kebijakan prioritas yang akan kami jabarkan secara singkat saja sebentar lagi. Nah, untuk yang assessment di awal mengenai perekonomian Indonesia saat ini, esensinya adalah sekalipun kondisi pelemahan perekonomian global nampaknya memang akan terjadi, walaupun perkiraan yang terakhir tidak seberat semula, tapi yang kami sampaikan adalah bahwa risiko-risiko dari pelemahan
kondisi ekonomi global tadi dan dampaknya kepada perekonomian nasional, sebagian besarnya risiko-risiko itu sudah dipetakan dan diidentifikasikan dengan baik. Dan pada gilirannya sudah dilakukan berbagai langkah antisipatif yang diharapkan bisa meminimalisir dan memitigasi risiko-risiko tadi itu. Nah, itu yang pertama yang kami sampaikan di depan. Lalu kedua, perkembangan tahun 2022 yang tumbuh kuat, dan tadi kita dengar pengumuman dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi atau PDB yang untuk keseluruhan tahun 2022 adalah 5,31%, menunjukkan suatu momentum yang kuat. Dan di awal tahun 2023 ini dari berbagai indikator bidang-bidang industri jasa keuangan, nampaknya momentum itu juga dapat dipertahankan dengan baik. Sehingga kemudian di tahun 2023 ini beberapa sasaran yang telah digambarkan juga tadi, baik yang di perbankan maupun di pasar modal maupun IKNB, kami sampaikan dengan modalitas apa yang sudah kita capai di 2022 dan kemudian perkuatannya di 2023. Lalu yang terakhir, pada saat menyampaikan kebijakan prioritas, bagian awal kami sampaikan mengenai langkah-langkah implementasi dari Undang-Undang P2SK yang juga jabaran lebih lanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu Kepala Eksekutif dari masing-masing bidang, dan kemudian oleh Ibu Kepala Dewan Audit. Pada esensinya saya rasa sudah cukup jelas dan rinci. Di bagian terakhir dari kebijakan prioritas itu kami menyampaikan bahwa prioritas itu sendiri di tahun 2023 ada 3, yaitu prioritas kebijakan yang pertama adalah penguatan sektor jasa keuangan yang kami sampaikan tadi rinciannya untuk di masing-masing bidang. Lalu kedua adalah prioritas menjaga pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah prioritas mengenai peningkatan layanan dan penguatan kapasitas dari OJK. Hal ini yang juga merespon berbagai masukan, saran, dan harapan dari stakeholders dan utamanya juga masyarakat yang makin merasa bahwa upaya untuk peningkatan pelayanan baik dari segi melakukan sistem informasi yang lebih baik, sistem perizinan yang lebih baik, dan juga koordinasi yang lebih baik, tapi juga dalam konteks pelindungan dan juga bagi konsumen, masyarakat maupun investor yang juga merupakan prioritas yang kami utamakan pada tahun ini. Saya rasa itu secara keseluruhan, dan tentunya kita semua melakukan PT IJK tahun ini dengan tema penguatan sektor jasa keuangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri secara ringkas saja, saya tidak ingin mengulangi secara keseluruhan tentunya. Yang pertama adalah Bapak Presiden mengingatkan betapa pentingnya sektor-sektor yang menjadi prioritas dan perhatian utama Indonesia dan tentunya pemerintah. Pertama adalah terkait dengan sektor UMKM yang diharapkan dapat memperoleh perhatian yang semakin besar. Dalam hal itu sebenarnya dalam berbagai bidang, baik di perbankan, di pasar modal, di IKNB, hal itu sudah menjadi prioritas penting dari masing-masing bidang. Nanti pada gilirannya bisa dijabarkan lebih lanjut. Lalu kedua adalah untuk komitmen mendukung kuat program hilirisasi yang sangat diperlukan, bukan hanya dalam konteks meningkatkan nilai tambah dan pentingnya kita untuk mampu menghasilkan produk yang lebih hilir,
menuju produk jadi, tapi juga hal itulah yang diperlukan untuk mengatasi ancaman jebakan pendapatan menengah atau negara berpendapatan menengah yang dikenal dengan middle income trap. Karena dengan peningkatan nilai tambah itu Indonesia akan dapat naik ke jenjang lebih tinggi sebagai negara maju. Yang berikutnya Presiden juga mengingatkan betapa gentingnya pelindungan masyarakat dari berbagai kegiatan dan aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang sebagian besarnya adalah mengumpamakan ataupun mengatakan sebagai perusahaan jasa keuangan, padahal bukan, ataupun juga produk-produk yang dihasilkan dan dijual kepada masyarakat oleh sejumlah perusahaan dan dari industri jasa keuangan untuk lebih dilihat aspek ketaatannya kepada market conduct ataupun pengawasan yang berlaku, juga mengutamakan kepada pelindungan konsumen yang sesuai untuk itu. Itu merupakan perhatian yang digarisbawahi oleh Bapak Presiden. Namun kami juga cukup berbesar hati karena Bapak Presiden memiliki keyakinan bahwa dengan sinergi yang kuat, dengan kerjasama koordinasi yang baik, maka semua hal yang dihadapi sebagai tantangan tadi akan bisa diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Ibu Kiki. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami telah menerima beberapa pertanyaan. Kami coba klasifikasikan menjadi beberapa pertanyaan itu sama gitu ya. Saya akan coba yang pertama, ini pertanyaan untuk Pak Waka ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rara, Republika, dan juga dari Nida, Investor Daily ya. Ini terkait dengan sudah sejauh mana OJK menyusun aturan terkait turunan dari Undang-Undang P2SK ini. Terus kemudian ada berapa POJK yang dikerjakan terkait dengan undang-undang tersebut. Untuk berikutnya pertanyaan untuk Pak Dian ya. Pak Dian, ini dari Mas Arief Kontan dan Mbak Dina Kontan ya, ini terkait restrukturisasi kredit yang kaitan COVID ya. Berapa outstanding restrukturisasi COVID, berapa besar yang bakal berakhir masa relaksasinya pada Maret tahun ini, kemudian yang masuk dari kategori yang tidak diperpanjang, dan dari jumlah itu berapa yang akan jatuh NPL, terus kemudian mitigasi resikonya seperti apa. Terus kalau dari Mas Arief Kontan, bagaimana update kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK tahun ini diperpanjang, ini masih sama ya, restrukturisasi kredit COVID ya, ini sama. Kemudian untuk Pak Dian juga dari Mbak Dina Kontan, ini juga mirip dengan Mas Arief dan juga Mbak Nida, tentang merger bank umum Pak Dian, apakah yang bakal merger ini keduanya sudah emiten ya. Kemudian bagaimana perkembangan pembentukan KUB BPD, sudah ada berapa bank yang sepakat KUB. Kemudian bagaimana perkembangan konsolidasi BPR, sejauh ini ada berapa BPR yang sudah mengajukan merger atau diakuisisi investor ke OJK. Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip, jadi saya jadikan satu. Kemudian untuk hilirisasi, mohon Pak Ketua berkenan menjawab. Pak Ketua, tadi Pak Jokowi menyampaikan potensi hilirisasi di tambang dan kelautan. Nah, tadi mohon penjelasan OJK kenapa bank masih enggan menyalurkan kredit. Terus tadi juga apakah ada insentif dan disinsentif ya OJK terkait pinjaman untuk hilirisasi dan akan membatasi pinjaman ke coal di tengah upaya mencapai target NZE ya. Kemudian Pak Mahendra menyebutkan akan memberikan insentif, kira-kira insentifnya apa aja. Mungkin itu kami persilakan Pak Waka dulu untuk menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman media. Jadi memang di P2SK itu ada cukup banyak ya
kewenangan-kewenangan tambahan dan juga pengaturan-pengaturan baru yang harus dilakukan. Tapi untuk singkatnya dari hasil identifikasi ada 224 POJK yang harus dibuat dan ada 43 peraturan pemerintah. Jadi 224 POJK dan 43 peraturan pemerintah. Nah, ya kami sedang melakukan pemetaan dan juga sedang dipikirkan, didiskusikan apakah bisa dibuat metode penggabungan, yaitu semacam mini omnibus untuk POJK-nya begitu. Jadi karena kalau dibuat satu persatu POJK-nya memang bisa memakan waktu panjang karena 224 POJK. Tetapi kalau memang bisa dibuat menjadi metode mini omnibus, maka misalnya beberapa POJK bisa menampung perubahan dari banyak POJK begitu. Nah ini memang sedang didiskusikan. Dan kemudian tentu prioritasnya ya, mana POJK yang memang harus dibuat dalam 6 bulan ini misalnya, dan mana yang misalnya dibuatnya masih bisa ke 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Mungkin itu Bu Kiki. Terima kasih Pak Waka. Kami silakan Pak Dian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Kontan, Mbak Arif dan Mbak Dina. Juga tadi ada Mbak untuk yang terkait restrukturisasi kredit terkait COVID, kemudian merger tadi Pak. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Kiki, terima kasih Pak Arif, Bu Dina, sama Mbak Nida juga ya, Mbak Mentari juga. Mungkin saya jawab beberapa hal saja mungkin untuk memperjelas mengenai masalah restru, karena pertanyaannya sebetulnya terkait dengan kesan saya ini seolah-olah ada rencana baru untuk melakukan restrukturisasi. Sejauh ini seperti yang rekan-rekan sama-sama pahami bahwa OJK sudah memutuskan ya sudah untuk merestrukturisasi itu kan sektor, ada 3 sektor saja. Untuk Mamin ya terkait dengan industri alas kaki, dan kemudian juga yang terkait dengan UMKM, dan juga yang exception dan geografi ya. Itu adalah sebetulnya sejauh ini karakteristiknya itu sudah bersifat final, dalam pengertian bahwa yang akan diperpanjang mulai Maret tahun depan itu adalah sektor-sektor tersebut ya. Jadi kalau yang paling across the board sebetulnya UMKM. UMKM itu berarti sudah mengcover hampir semua jenis kredit apapun yang dikategorikan sebagai UMKM. Nah, ini yang berikutnya adalah yang terkait dengan eksepsi geografis ya, misalnya seperti daerah yang sering kita singgung yang terkait dengan Bali, misalnya secara keseluruhan juga mendapat perpanjangan restru, dan juga bisa dikategorikan yang lainnya adalah yang sektor-sektor yang padat karya. Nah, apakah ada pertanyaan ini, apakah terkait dengan sektor-sektor lain? Nah, sejauh ini kita belum ya, belum memikirkan masalah ini, karena berdasarkan hasil analisis dan survei yang dilakukan oleh OJK sejauh ini, bahwa sektor-sektor lain itu sebetulnya masih dikategorikan sudah keeping up lah, misalnya sudah agak lumayan tumbuh walaupun memang masih juga belum merata. Tetapi kami tentu masih meneliti ya kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi ke depannya. Kita lihat karena mungkin ada beberapa sektor yang mungkin masih memerlukan perhatian dari kita. Itu yang mungkin jawabannya pertama. Yang kedua, kalau soal outstanding, ini kalau ada catatannya sebenarnya outstandingnya itu saat ini itu adalah 469,2 triliun ya. Nah ini sementara ini tentu saja ini perkembangannya kan sudah sangat signifikan ya, sebetulnya hampir 50%-nya dari catatan kita pada puncaknya restru COVID itu sebesar 829,7 triliun. Nah sebetulnya ini menunjukkan suatu perkembangan dalam pengertian begini, bahwa sebetulnya industri-industri yang tadinya di cover oleh restru itu dengan sendirinya sudah lepas gitu ya. Artinya bahwa industri ini sudah bisa jalan, sudah bisa memenuhi kewajibannya kepada bank secara normal ya, teman-teman. Jadi itu yang
indikasinya dari kalau kita melihat outstanding yang saat ini ada. Nah, kalau mengantisipasi tentu kita bicara soal CKPN seperti yang tadi juga kita singgung. Nah, sejauh ini kan coverage CKPN itu kita anggap memadai lah, just in case ada situasi yang di ujung nanti misalnya sesuatu yang tidak bisa di cover dengan perpanjangan ini. Nah, ini yang saya kira mungkin itu bisa sedikit menjelaskan bahwa bank juga sudah menyediakan CKPM yang cukup memadai, sehingga kalau terjadi worst case skenario-nya itu mereka sudah siap menyelesaikannya secara individual bank ya. Tentu Restru ini kan proyeknya adalah proyek across the board ya, artinya itu diimplementasikan dengan kebijakan OJK dan diberlakukan untuk seluruh bank. Nah, itu yang terkait Restru, kemudian terkait dengan merger bank. Sejauh ini memang ada seperti yang sering saya sampaikan juga di media, teman-teman ya, bahwa memang ada 2 bank yang solusi penambahan modalnya dengan melakukan merger. Dan saat ini sejauh yang saya peroleh informasinya bahwa mereka sekarang sedang melakukan berbagai proses administratif dan legal ya. Proses hukum yang harus ditempuh dulu, tentu kan merger ini tidak sederhana, apalagi 2 bank yang cukup lumayan besar, sehingga memang ini yang nanti kita tunggu dulu prosesnya, apakah mereka itu sudah ada di pasar modal, sudah diproses di pasar modal apa tidak, nanti mungkin kita harus cek nih. Tapi jelas prosesnya diperkirakan kemungkinan akan selesai menurut perkiraan bulan Juni tahun ini sudah selesai proses mergernya. Nah, mengenai BPR, teman-teman, yang pertama-tama menjadi sasaran yang paling mudah, merger yang akan dilakukan ke BPR itu adalah BPR dalam satu grup ya. Jadi kita sekarang OJK itu mengarahkan agar BPR yang dimiliki oleh satu orang atau satu grup itu kemudian di-merger ya, digabung saja. Jadi ada semacam single present policy. Kebijakan bahwa kepemilikan itu cuma satu. Nah, sehingga nanti kita jadikan bank-bank yang bank BPR yang merger itu menjadi menjadi cabang-cabangnya gitu, ada kantor pusatnya dan ada cabang-cabangnya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa upaya ini adalah quick win-nya, mungkin bisa dikatakan long hanging fruit-nya untuk proses konsolidasi BPR, karena ini mudah dilakukan. Dan insentifnya juga jelas ya, bahwa insentifnya itu berarti membuka cabang dan lain-lain. Nah, kemudian kalau mengenai target ke depan, memang itu bisa banyak hal yang akan kita lakukan. Memang kita sudah bicara juga dengan asosiasi BPR, teman-teman BPR dan BPRS tentu saja, bahwa mereka sendiri sekarang memang sedang berupaya untuk terus mendorong teman-teman BPR itu untuk merger. Karena memang mereka pun menyadari betul sekarang bahwa permodalan itu sangat penting ya, sehingga mereka perlu melakukan konsolidasi dengan sendirinya. Dan sebagaimana saya singgung tadi, teman-teman juga tahu di P2SK itu sekarang BPR itu kan sudah boleh sekarang misalnya ikut di sistem pembayaran, terus kemudian juga boleh listing. Nah, nanti OJK akan mengeluarkan peraturan-peraturannya yang saya indikasikan aja, ini indikasi awal saja. Salah satu persyaratan yang memungkinkan mereka ikut melakukan 2 kegiatan itu adalah ketika mereka memenuhi persyaratan permodalan tertentu atau aset tertentu ya. Nanti akan kita tetapkan sebetulnya persyaratan-persyaratannya. Dan tentu saja yang terkait dengan masalah governance, tingkat kesehatan dan lain sebagainya itu akan kita tetapkan sehingga mereka boleh masuk atau tidak boleh masuk misalnya ke bursa saham misalnya, contohnya begitu, atau ikut ke sistem pembayaran dari Bank Indonesia. Nah, itu. Dan mengenai nama-nama spesifik mungkin kita sudah ada beberapa saja, beberapa grup yang sudah dikonsolidasikan, tetapi mungkin saya belum bisa, dan karena masih dalam proses juga, nanti mungkin juga kita akan announce pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Kami silakan Pak Ketua untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Fatia Bloomberg dan Mbak Ira Infobank terkait hilirisasi tadi. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Mbak Fatia dan Mbak Ira. Pertama yang mengenai hilirisasi, dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya keinginan untuk memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berkaitan dengan hilirisasi cukup besar. Hanya memang
dalam prosesnya untuk suatu program hilirisasi itu sendiri diperlukan suatu ekosistem yang bisa memiliki satu skala ekonomi yang cukup besar dari awal sampai ujung, atau kata lain dari upstream, dari hulu sampai hilir. Yang bisa kita lihat misalnya saja untuk pembangunan ekosistem dari peningkatan nilai tambah industri berbasis nikel. Pada saat dilakukan suatu proses hilirisasi peningkatan nilai tambah dari biji nikel menjadi proses nikel, apakah itu ferronikel atau turunan lebih lanjutnya, itu diperlukan apabila juga sebagai pembeli dari proses produk tadi di dalam negerinya juga sudah lebih terbangun lagi, dan seterusnya sampai turunannya sehingga bisa membentuk komponen untuk membuat baterai bagi kendaraan listrik misalnya. Baru kemudian kendaraan listriknya itu sendiri yang memerlukan pembiayaan, dan setelah itu tentu juga para calon pembeli atau konsumen memerlukan pembiayaan untuk pembelian dari mobil maupun motor listrik itu sendiri. Dan di bawahnya lagi adalah bagaimana bengkel-bengkel ataupun parts, komponen yang menghasilkan keperluan untuk mobil dan motor listrik ini juga memperoleh pembiayaan. Jadi ini satu ekosistem yang memang harus dibangun secara menyeluruh, bukan saja oleh suatu lembaga ataupun sektor jasa keuangan, tapi justru oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan konsisten. Indonesia tentu sudah berhasil, yang pertama kali itu melangsungkan proses hilirisasi itu dengan sumber daya berbasis alam oleh kelapa sawit, yang semula kita adalah eksportir CPO terbesar di dunia, namun sekarang ini nilai dari ekspor turunan CPO dari Indonesia jauh lebih besar daripada ekspor CPO-nya itu sendiri. Antara lain karena memang ekosistem dari turunan industri di masing-masing jenjang dari pohon industri yang ada itu sudah terbangun, dan pada gilirannya pembiayaan dan perusahaan serta investor dari dalam negeri juga mau masuk ke situ. Jadi ini yang kita ingin dorong dengan adanya koordinasi, kolaborasi yang baik dengan tentu kepemimpinan yang kuat dan konsisten dari pemerintah mengenai garis kebijakan ini, dan kemudian langkah-langkah yang juga dipertahankan dengan disiplin secara konsisten. Nah, apabila ini berlangsung, maka kemungkinan untuk pembiayaan di setiap jenjangnya maupun di keseluruhannya akan lebih baik dan bisa memberikan ruang masuk yang lebih besar lagi juga bagi investor dalam negeri. Jadi baik lembaga pembiayaannya maupun juga lembaga asuransinya dan industri jasa keuangan lainnya dari dalam negeri bisa masuk ke sana, termasuk mewadahi masuknya investor dari dalam negeri ke industri yang strategik yang akan menentukan apakah Indonesia mampu mengatasi perangkap middle income tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, terkait secara khusus pertanyaan untuk batubara, dapat kami sampaikan bahwa dalam kaitan ini baik pemerintah maupun tentu OJK sebagai regulator tidak memberikan hambatan ataupun pembatasan kepada investasi di pembangkit listrik tenaga batubara, ya, PLTU, karena memang dalam hal
kebutuhan perekonomian dan pembangunan Indonesia, akses kepada listrik yang terjangkau dan ketersediaan yang baik itu masih sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, di lain pihak memang komitmen kita untuk juga mendorong lebih banyak lagi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan juga memperoleh prioritas yang tinggi, yang memang diharapkan pada gilirannya nanti secara bertahap dan dengan kesiapan yang baik tentu bisa sebagiannya menggantikan pembangkit listrik berbasis batu bara. Hal ini juga merupakan satu komitmen yang kuat dari pemerintah dan tentu di sektor jasa keuangan termasuk pembiayaan perbankan akan memberikan dukungan yang kuat. Nah, apakah itu yang terkait dengan apa yang disebut dengan phasing out dari PLTU ataupun pembangkit listrik batubara yang memang memerlukan pembiayaan. Jadi agak naif kami rasa kalau di satu sisi diharapkan, didorong, disarankan untuk dilakukannya pergantian dari pembangkit listrik batubara dengan pembangkit listrik terbarukan, tapi di lain pihak pembiayaannya tidak disiapkan. Jadi harus konsisten antara kebijakan, tujuan, dan juga komitmen untuk pembiayaan tadi. Nah, kedua adalah juga pemahaman kita bahwa untuk pembangunan dari berbagai produk yang menghasilkan hasil industri ataupun produksinya sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kehidupan ataupun pembangunan berkelanjutan, seperti misalnya pembangkit kendaraan bermotor berbasis listrik, electric vehicle. Nah, kalau untuk pembangkit yang diperlukan bagi produksi dari suatu rantai pasok yang menghasilkan di ujungnya adalah produk yang memberikan dukungan kepada upaya untuk mengurangi dampak gas rumah kaca, saya rasa ini mesti dilihat sebagai suatu ekosistem, bagian dari suatu value chain yang berkelanjutan. Jadi memang saya rasa tidak tepat kalau menggunakan penghitungan parameter dan kacamata, apalagi konsep yang diterapkan di negara-negara barat yang memang mungkin lebih cocok bagi negara-negara itu daripada negara berkembang, negara yang memerlukan pertumbuhan dan juga akses kepada listrik, kepada pertumbuhan, kepada langkah-langkah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan yang masih diprioritaskan seperti di Indonesia ini dalam menerapkan kebijakan yang tepat dan kontekstual. Terkait dengan insentif untuk industri tertentu termasuk properti, pada saat ini update yang terakhir dapat kami sampaikan bahwa hal tadi masih didalami dalam mengidentifikasi bentuk konkret apa yang bisa dilakukan, tapi secara simultan dapat juga kami sampaikan bahwa langkah-langkah itu pun sebenarnya memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah. Seperti contoh bahwa pada saat ini semula ada kesulitan untuk menggunakan SKMHT sebagai atau surat kuasa memberikan hak tanggungan sebagai kondisi menggantikan sertifikat tanah yang masih atas nama developer dan dijadikan basis untuk pembiayaan ke bank. Sekarang
sudah bisa dilakukan. Seperti hal tadi konkret, hal yang bisa dilakukan koordinasi kerjasama antara kebijakan di pemerintah dan juga apa yang bisa dilakukan oleh pembiayaan. Sedangkan bentuk lainnya kami sedang mendalami lebih lanjut langkah-langkah ini. Namun dapat kami sampaikan juga pada kesempatan ini untuk properti ini tidak menjadi bagian dari sektor-sektor yang tadi Pak Dian sudah sampaikan memperoleh semacam perpanjangan dari program Restru yang diberikan kepada sektor padat karya yang tadi disebutkan oleh Pak Dian. Namun bentuk persisnya seperti apa, langkah-langkah terkoordinasi dan kerjasama yang baik juga terus dilakukan untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, jawaban yang sangat komprehensif untuk pertanyaan tentang hilirisasi. Berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pasar modal, kemudian IKNB, dan juga di perbankan masih ada. Dan terakhir tadi saya menerima tambahan tentang pelindungan konsumen. Tapi saya akan bacakan di round kedua ini kita bagi ya teman-teman media ya. Jadi nanti kita akan tutup di round ketiga. Rasanya sudah semua akan dijawab. Untuk Pak Inarno dari Mbak Yuli Kontan. Ini pertanyaan tentang revisi POJK mengenai buyback saham Pak Inarno yang untuk emiten yang mau delisting ini seperti apa. Terus bagaimana proses untuk IPO BUMN tahun ini? Seperti biasa pertanyaan yang selalu menarik buat media adalah berapa banyak yang di pipeline, terus size-nya berapa, dan juga bagaimana IPO pupuk Kaltim dan Pertamina Hulu Energy. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Setio Aji dari Bisnis Indonesia. Ini terkait dengan badan hukum asing, saya sudah pernah ditanyakan juga di press conference bulanan. Bagaimana koordinasi antara bursa dan OJK terkait kajian bursa soal perusahaan asing berbadan hukum, apakah bisa IPO di bursa? Apakah sudah ada kajian bersama? Terus langkahnya apa aja Pak Inarno? Rambu-rambu apa yang harus diperhatikan? Terus kemudian kalau perusahaan berbadan hukum asing ini melantai di bursa, ada kaitannya dengan roadmap pasar modal Indonesia? Tidak gitu ya. Terus kemudian apakah kajian tersebut salah satunya agar target-target di roadmap pasar modal bisa terpenuhi? Ini banyak sekali nih Mas Setio Aji ya. Kemudian kira-kira perusahaan asing dari mana nantinya mau jadi prioritas? Terus apakah nanti akan dibentuk undang-undang atau PP sendiri atau mungkin peraturan lembaga terkait wacana perusahaan asing berbadan hukum ini untuk melantai di bursa? Itu pertanyaan untuk Pak Inarno. Pertanyaan untuk Pak Ogi dari Mas Fian Kontan ya terkait fintech lending. Pak Ogi, bulan lalu ada 23 fintech yang dalam kondisi TWP 90 di atas 5%. Itu update-nya seperti apa Pak sekarang, tambah atau kurang? Kemudian action plan-nya apa saja? Apakah mereka bisa memenuhi action plan tersebut? Apakah ada kemungkinan untuk dicabut izin usaha kalau ini terus anjlok? Kemudian fintech lending ini kan tahap pertama menurut POJK 10 harus memenuhi ekuitas minimal 2,5 miliar ya. Apakah masih ada yang belum memenuhi Pak Ogi? Kalau ada berapa dan langkah OJK apa aja? Kemudian dari Fian Kontan lagi untuk terkait dana pensiun. Di industri dana pensiun kalau Dapen BUMN kan kabarnya mayoritas tata kelolanya terutama di investasi ini kurang benar. Nah OJK sebagai pengasuh industri dana pensiun apakah juga melihat memang tata kelola investasinya ini terutama di industri Dapen ini perlu dibenahi Pak Ogi? Apa rencana kebijakan OJK terkait DPPK ke depan? Terus kemudian ada lagi pertanyaan untuk Pak Dian ya Pak Dian. Pak Dian tadi ada yang nanya tentang NIM yang ketinggian Pak Dian. Apakah Pak Dian bisa merespon ya tadi arahan Presiden, Presiden menyampaikan apakah NIM-nya ini ketinggian dan termasuk tertinggi salah satu di kawasan. Terus bagaimana pendapat Pak Dian soal hal ini ya, kemudian kebijakan yang mungkin diambil untuk menjadi solusi permasalahan ini. Ini pertanyaan dari Mas Krisna Kompas dan Mbak Nida Investor Daily sama ya ini tentang NIM. Jadi itu dulu untuk round kedua, silakan Pak Inarno. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah Mbak Yuli Kontan ya. Terkait dengan perkembangan revisi POJK mengenai buyback saham untuk emiten yang mau delisting ya. Jadi memang betul saat ini kita sedang proses untuk
revisi POJK terkait dengan buyback saham tersebut untuk delisting ya, delisting karena delisting delist di Bursa Efek Indonesia dan juga yang terkait dengan going concern daripada company tersebut. Diharapkan sekarang masih dalam proses revisi POJK-nya tersebut. Diharapkan dalam tahun ini sudah sudah keluar POJK tersebut, revisi POJK tersebut. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pipeline pupuk Kaltim dan Pertamina Hulu Energi ya. Jadi yang pupuk Kaltim belum masuk dalam pipeline kita ya karena belum didaftarkan, dan Pertamina Hulu Energi memang ada sedikit penundaan ya. Jadi yang pertama yang sekarang masuk adalah yang untuk PGE bukan PHE gitu ya, geothermal energy ya. Dan untuk yang PHE itu masih ada hal teknis atau dokumen yang perlu untuk diperbaiki. Salah satunya adalah laporan keuangan yang tadinya bulan Juni akan dilakukan di bulan memakai laporan keuangan bulan Desember. Nah, tadi pertanyaannya juga kira-kira berapa kisarannya ya, ini tergantung dari appetite dari eksternal juga ya, tapi kisarannya sekitar 8 atau 9 T ya untuk yang PHE. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan perusahaan asing berbadan hukum asing bisa IPO di Bursa Efek Indonesia, begitu ya, Bu? Ini dari Pak Setio Aji ya. Jadi memang ini sudah masuk dalam kajian kami bersama Bursa Efek Indonesia, dan salah satu opsinya itu adalah menggunakan SPAC ya, Special Purpose Acquisition Company ya, di mana itu adalah IPO untuk perusahaan-perusahaan yang khusus dibentuk untuk mengakuisisi perusahaan lain atau target company ya. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah target company tersebut, apakah bagaimana kondisi daripada target company tersebut, itu juga masuk dalam kriteria kami. Nah, dan yang berikutnya juga untuk perlindungan investor juga, spek tersebut kan memang diperuntukkan untuk akuisisi target company. Nah, sampai seberapa lama spek tersebut harus bisa merealisasikan dananya tersebut untuk mengakuisisi company tersebut ya. Dalam hal ini perusahaan asing tersebut gitu ya. Nah, tentunya kalau memang sekiranya tidak terlaksana, uang itu harus kembali kepada pemilik modal. Terus yang lainnya mungkin mungkin itu saja ya Bu Kiki ya sementara. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Inaro. Silakan Pak Ugi menjawab pertanyaan dari Vian. Baik, terima kasih Mas Vian dari Kontan ya. Jadi update terkait dengan perusahaan fintech dengan tingkat prestasi 90 hari di atas 5%. Posisi per akhir Desember 2023 jumlahnya posisi per akhir Desember 2022 itu berkurang menjadi 21 ya. Kemudian bagaimana tindakan OJK, apakah bisa mencabut izin kalau itu anjlok lebih besar. Itu dalam POJK yang 10/2022 itu kita akan lakukan terlebih dahulu supervisory action. Jadi kita lihat bukan hanya TWP-nya saja, tetapi juga kondisi ekuitasnya, kemudian kondisi perusahaan operasionalnya seperti apa. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan secara bertahap, dan apabila sudah tidak bisa berkelanjutan lagi, maka OJK dapat memberikan tindakan yang lebih tegas untuk perusahaan-perusahaan yang
dengan beberapa indikator tadi itu tidak bisa lanjut lagi. Kemudian mengenai ekuitas minimal 2,5 miliar, itu memang pemenuhannya itu saat ini yang ada yang memiliki ekuitas di bawah 2,5 ada 17 perusahaan, ya, di mana perusahaan tersebut masih memiliki waktu karena sesuai dengan POJK 10/2022 pemenuhan itu bertahap. Untuk tahap 2,5 miliar harus tercapai pada tanggal 4 Juli 2023. Kemudian 7,5 miliar pada 4 Juli 2024 dan kemudian 12,5 miliar 4 Juli 2025. Itu adalah jadwal yang kita berikan bagi perusahaan fintech lending. Pertanyaan berikutnya mengenai dana pensiun, DAPEN BUMN, saat ini terdapat 60 dana pensiun pemberi kerja milik BUMN, di mana 49 adalah program pensiun manfaat pasti dan 11 program pensiun iuran pasti. Dari program pensiun manfaat pasti, rasio kecukupan dananya rata-rata 93%. Nah, sementara total aset yang dikelola oleh dana pensiun milik BUMN 126 triliun. Mengenai arah ke depan dari Kementerian BUMN untuk pengelolaan dana pensiun, kami belum menerima proposal dari Kementerian BUMN seperti apa pengelolaan dari dana pensiun milik BUMN tersebut. Nanti kalau ada baru kita mereview dan merespon usulan daripada Kementerian BUMN. Demikian update dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ogi. Silakan Pak Dian merespon pertanyaan tentang NIM yang ketinggian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gi, terima kasih teman-teman. Bu Krisna ya? Mas Krisna, Mbak Nida juga. Mbak Nida juga. Oke, memang begini Mbak, kalau mungkin saya mencoba menjelaskan secara lebih lebih mendasar ya. Tentu concern Bapak Presiden ini dan concern beberapa anggota Komisi 11 DPR ya, khususnya pada saat perdebatan mengenai penetapan suku bunga, ini menunjukkan bahwa memang ada concern lah, kira-kira concern tentu saja dari Bapak Presiden dan mungkin teman-teman Komisi 11 yang jangan sampai kemudian tingkat suku bunga yang tinggi ini kemudian menghambat bisnis lah kira-kira di atau mungkin tidak membantu sektor-sektor tertentu seperti UMKM dan lain sebagainya. Nah, saya kira memang banyak hal yang harus kita teliti dulu ini kira-kira untuk bisa memastikan berapa sih sebetulnya tingkat suku bunga ideal yang atau margin yang bisa didapat bank antara margin dana pinjaman dengan dana simpanan kira-kira begitu. Nah, ini tentu kita akan melakukan analisis lebih mendalam mengenai hal ini karena memang apa yang sudah ditulis di dalam Undang-Undang P2SK mengenai transparansi tingkat suku bunga itu memaksa teman-teman perbankan itu memang nanti harus menunjukkan kira-kira komponen-komponen apa saja yang dipergunakan di dalam konteks menetapkan tingkat suku bunga ini. Banyak hal tentu saja yang harus kita kita lihat ya, misalnya efisiensi banknya itu sendiri, kemudian juga mungkin juga masalah high cost ekonomi, mungkin juga kita bicara soal masalah regulatory burden dan macam-macam yang mungkin kita akan teliti lebih lanjut sebetulnya kira-kira seperti apa. Tapi saya berdasarkan keterangan dari teman-teman perbankan sebetulnya mereka itu belum juga sebetulnya bereaksi terhadap perkembangan tingkat suku bunga akhir-akhir ini karena masih ada time lag ya dari kebijakan Bank Indonesia misalnya contohnya di Indonesia ini. Nah, ini yang harus kita perdalam ke depan seperti apa, tetapi intinya concern ini kita tangkap ya, concern Bapak Presiden khususnya dalam hal ini kita tangkap supaya agar memang apa yang saya sampaikan tadi di dalam pertemuan tahunan kita
di situ salah satu yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita menjadikan sistem perbankan atau sistem keuangan secara keseluruhan ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, berfungsi dengan baik ini tentu ini juga harus membaca dalam konteks tadi keseimbangan kebutuhan antara bank dan kebutuhan dari nasabahnya ya. Mungkin itu secara singkat jawaban saya sebentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Untuk di round 3 ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Mas Sanya Antara ya. Mas Sanya menanyakan tentang update kasus-kasus, tapi masanya ini kita kemarin baru preskon ya, baru saja minggu lalu, jadi rasanya mungkin kita, mohon maaf tidak kita respon saat ini karena baru saja sudah dijawab dengan cukup jelas ya kemarin apa saja progres yang sudah dilakukan dan kemudian action plan yang dilakukan oleh OJK. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Mentari CNBC untuk Pak Ogi. Pak Ogi terkait program penjaminan polis, bagaimana update persiapannya dengan LPS? Bisa dijelaskan nggak detail kriterianya? Kemudian untuk Pak Inarno ini ada beberapa pertanyaan Pak Inarno ya. Ini dari masih dari tadi Mas Satyo ya, bisnis ya. Ini kaitan kasus ini ya, apa saham-saham yang disita ini seperti apa Pak Inarno kaitan dengan bencok ya yang disita oleh Kejagung ini seperti apa. Kemudian ada pertanyaan tambahan ini melengkapi pertanyaan dari Mbak Fatia Bloomberg. Oh ya tadi pertanyaan tadi juga dari Mbak Mentari CNBC ya. Sedangkan untuk saham gorengan nih dari Mbak Fatia Bloomberg dan Mas Setio Aji Bisnis Indonesia ini juga melengkapi pertanyaan dari Mas Gafur Investor Daily yang masuk tentang goreng-menggoreng saham yang tadi memang secara spesifik disampaikan oleh Pak Presiden kaitan dengan salah satu perusahaan tercatat di India yang kemudian dampaknya cukup luar biasa. Kemudian untuk tadi Mas Setio Aji tambahannya adalah untuk multiple voting share Pak Inano. Ini soal program market maker yang dirintis 2020, kapan aturan tersebut akan mulai dilaksanakan, kenapa justru mendahulukan program multi voting share. Terus kemudian untuk Pak Dian, nih Pak Dian terakhir Pak Dian masih ada lagi nih ternyata. Ini banyak sekali memang untuk perbankan ya, dari Mas Arief Kontan, dari Mas Krisna Kompas ya, ini hampir sama ya, bagaimana upaya OJK memperkuat industri perbankan di tanah air secara umum seperti itu. Kemudian kalau kita tahu perbankan mencatat laba bersih yang signifikan, tetapi kalau kita lihat walaupun indikasi kinerjanya positif, tetapi di sisi lain sektor lain masih kesulitan bangkit pasca pandemi. Kontribusi perbankan terhadap perbankan dan keuangan terhadap PDB juga masih kecil. Bagaimana respon Pak Dian soal ini? Dan tadi ada pertanyaan tambahan tadi ya dari Mas Petrus dari Economics. Saya coba bacakan. Ini terkait dengan EPK. Tadi Bapak Presiden menekankan pentingnya perlindungan konsumen industri jasa keuangan dan meningkatkan pengawasan oleh OJK. Pak Presiden menyebut beberapa kasus yang tadi disebut tadi hingga kasus gagal bayar di perusahaan asuransi dan ada kasus goreng-menggoreng tadi sudah disampaikan ke Pak Inarno juga. Apa langkah konkret OJK terkait pelindungan konsumen ke depan? Nah mungkin itu kami persilahkan secara urut Pak Ogi dulu, silakan. Ya baik, saya ingin merespon tadi pertanyaan Mbak Mentari ya CNBC ya terkait dengan program penyeminan polis. Dapat kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang P2SK nomor 4 2023 program penyaminan polis itu harus direalisasikan dalam 5 tahun. Ya 5 tahun dari sejak Undang-Undang P2SK itu disahkan ya, diundangkan. Kami sudah melakukan pertemuan teknis dengan LPS ya. Pada prinsipnya kami membahas mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat ikut serta dalam program penjaminan polis. Dalam hal ini apa yang kami sepakati yaitu perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi sehat. Nah ini teknisnya, aturannya itu nanti akan kita diskusikan dan dari LPS mengharapkan penetapan daripada perusahaan asuransi sehat yang bisa ikut program LPS adalah dari OJK. Kemudian yang kedua,
adalah terkait dengan penjaminan polis yang akan dilakukan itu adalah untuk polis yang sifatnya proteksi, ya bukan untuk investasi. Nah, jadi itu yang dua hal yang sudah disepakati, sudah sama persepsinya antara LPS dengan OJK, namun tindak lanjutnya perlu ada pendalaman menyangkut hal-hal yang lainnya. Mungkin itu yang hanya bisa diupdate mengenai rencana dari pembentukan LPP. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugi. Silakan Pak Inano. Terima kasih Bu Kiki. Mungkin yang tadi ya Pak Setio Aji ya, saya ada yang kelupaan sedikit ya tadi pertanyaan yang sebelumnya yang prioritas perusahaan asing mana yang diprioritaskan ya. Jadi memang yang kita targetkan adalah perusahaan-perusahaan asing yang berbadan hukum asing, berbadan hukum asing, tetapi memang operationnya di Indonesia ya. Mungkin bisa ya Mas Setio Hadi mengkira-kira perusahaan-perusahaan mana saja yang berbadan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah yang terkait dengan saham-saham yang terkait dengan disita Kejagung. Tentunya OJK menghormati proses penegakan hukum di APH ya, termasuk di dalamnya untuk kasus-kasus yang nantinya keputusannya sudah final atau inkrah gitu ya, OJK akan bersama-sama dengan kejaksaan juga untuk melakukan proses lebih lanjut ya. Tentunya kita menghormati APH yang lain. Lalu yang di sisi yang lain adalah Pak Setio Aji ini yang terkait dengan market maker ya. Market maker itu mana saja yang dilakukan saat ini, kenapa kok MVS itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk sebagai informasi saja bahwasanya untuk market maker ini kita sudah laksanakan secara bertahap ya, terutama untuk ETF dan structure warrant. Jadi tidak betul bahwasanya market maker itu tidak kita laksanakan, saat ini juga sudah kita laksanakan ya. Berikutnya adalah terkait dengan saham goreng-gorengan Bu Fathia. Tentunya untuk saham goreng-gorengan atau saham yang kenaikan atau penurunan secara tidak secara unusual ya, kita mempunyai parameter tersendiri ya. Salah satunya kan memang UMA dan juga suspensi dan memberikan informasi lanjutan disclosure terhadap apa yang terjadi di company ya. Itu yang kita punya. Tapi tentunya kita tidak menutup mata bahwasanya saat ini pun ada saham-saham yang naik, begitu di UMA, begitu di suspend juga masih tetap naik. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah pengawasan terintegrasi ya, baik itu di Bursa Efek Indonesia terkait dengan pergerakan harga sahamnya, apapun atau misalnya salah satunya misalnya untuk pasar negosiasi ya, karena sesuatu yang ada terjadi di Bursa Efek Indonesia itu tidak lepas dan berkaitan dengan pasar negosiasi. Kita juga akan perhatikan pasar negosiasi. Lalu yang berikutnya juga apa yang terjadi di KSEI ya, perpindahan saham free of payment itu tentunya juga kita akan perhatikan sekali. Jadi memang untuk mengantisipasi hal tersebut kita lakukan pengawasan secara terintegrasi, baik itu di KEPE, KSEI maupun juga di Bursa Efek Indonesia dan tentunya juga di OJK. Gitu ya. Mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Fathia. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Pak Inano. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Kiki. Ini pertanyaannya rada berat nih sebenarnya Bu Kiki. Ini pertanyaan bisa menjawab 1-2 jam untuk menjawab soal ini. Memang apa yang dipertanyakan ini saya kira cukup mendasar ya teman-teman, dan ini memang upaya yang akan kita lakukan yang sudah kita desain dan rancang dalam waktu dari mulai tahun 2023 sampai nanti 2027 itu memang akan banyak hal bakal terjadi di sektor perbankan kita. Yang pertama seperti tadi saya singgung, kita akan melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini pertama penting teman-teman sekalian karena memang
di dalam di sektor keuangan ini efisiensi itu bisa tercipta memang karena size ya, karena bigness gitu. Sehingga kita memang lebih cenderung untuk selalu melihat jumlah bank itu untuk menjadi semakin kecil tetapi semakin kuat ya. Demikian pula dengan BPR ya. Nah, oleh karena itu upaya untuk ke arah sana akan terus kita lakukan dan itu yang pertama, konsolidasi itu akan terus kita lakukan. Kedua adalah sebetulnya adalah mengubah beberapa strategi ya yang akan kita lakukan untuk menghadapi perbankan tertentu. Misalnya begini, kalau kita menghadapi BPD misalnya, BPD ini kan Bank Pembangunan Daerah ini juga memiliki karakteristik khusus ya, dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dimana tentu Pemda ini kan juga berganti-ganti ya setiap pergantian gubernur, pergantian bupati dan lain sebagainya pemiliknya. Nah ini memang menimbulkan isu tersendiri, persoalan tersendiri yang membutuhkan perhatian tersendiri dan strategi tersendiri ya. Dalam pengertian bahwa ke depan kita tuh ingin betul-betul mewujudkan BPD itu menjadi regional champion. Ini isu mengenai regional champion itu sudah dari kapan ya, sudah sangat lama gitu, tapi tidak pernah terwujud gitu ya. Nah, sehingga kita ingin memastikan bahwa kontribusi BPD itu betul-betul nyata ya, secara regional aja, tidak usah nasional ya. Mereka kan boleh buka cabang sebetulnya di luar provinsinya, tetapi di dalam provinsinya sendiri mereka itu masih sangat sangat terbatas dan ini penyebabnya banyak ya. Itu penyebabnya mengenai masalah manajemen yang terkait dengan masalah governance, yang terkait dengan permodalan dan lain sebagainya, sehingga semua ini harus kita angkat dulu ya teman-teman, semua ini harus kita angkat sehingga diangkatnya pun secara bersama-sama. Oleh karena itu memang misalnya konsep yang terkait dengan individu-individu melakukan kelompok usaha bank, KUB BPD 1 dengan BPD lain atau BPD 1 dengan bank nasional lain gitu, itu tidak akan menurut pemikiran kita sekarang, paling tidak otoritas ADK sekarang Pak, itu merasa tidak cocok kebijakan ini. Kebijakannya itu harus merata secara Indonesia, lebih mewujudkan BPD sebagai suatu kesatuan NKRI ya. Sehingga nanti kita ingin melihat bahwa standarnya di seluruh Indonesia itu akan sama, governance-nya akan sama, standar IT yang dipakai akan sama, governance-nya akan comparable gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini jelas akan merubah ya wajah BPD ke depan nanti. Pertama itu. Yang kedua tadi yang saya sampaikan, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memang kita akan juga melihat perkembangan yang terjadi karena penguatan di P2SK yang diberikan kepada BPR contohnya. BPR itu kan sekarang bisa melakukan tadi yang saya sampaikan, bisa listing di pasar modal, bisa ikut sistem pembayaran. Ini kan menimbulkan pertanyaan mendasar ya teman-teman sekalian, bahwa apa bedanya sekarang gitu ya antara BPR dengan bank umum kalau begitu caranya, apalagi dengan adanya bank digital sekarang yang size kantor dan modal itu mungkin tidak seberapa ya. Nah ini kan dan tidak ada pembatasan wilayah dan lain sebagainya. Ini sebabnya kita OJK sekarang sedang meredefine ya, mendefinisikan kembali sebetulnya bagaimana sih struktur perbankan kita ke depan itu gitu kan. Bagaimana sih sebetulnya perbedaan antara bank umum dan BPR ke depannya seperti apa dan macam-macam. Ini adalah dimaksudkan untuk supaya sebetulnya masing-masing jenis bank ini memang memberikan kontribusi secara optimal. Strategi kita kita sedang digest ya, sedang kita renungkan sekarang, apakah BPR ini tetap akan kita jadikan semacam rural bank ya, semacam community bank maksud saya. Yang fokus misalnya kepada daerah-daerah tertentu atau diubah nanti. Nah, diubah dalam pengertian nanti apakah dia harus lebih concern ke UMKM misalnya. Contohnya, ini baru contohnya Pak. Itu jelas akan memperkuat nanti segmen-segmen kredit tertentu seperti kredit UMKM dan lain sebagainya. Ini masih panjang nih, saya hanya flavornya aja dulu saya sampaikan kepada teman-teman. Dan terkait dengan bank umum yang baru mencapai modal 3 triliun akhir tahun ini ya, untuk seluruh bank ya, dalam pengertian modal inti 1, 2, 3, dan 4 itu. Nah kita juga masih melihat ini pada persoalan ya, artinya kita masih melihat bahwa kontribusi antara bank yang ukurannya besar dengan ukurannya kecil itu masih tidak seimbang, masih jauh. Nah ini tentu ada sesuatu hal yang harus kita lakukan
untuk memastikan bahwa kontribusi bank-bank tersebut sebetulnya jelas. Oleh karena itu tadi saya singgung bahwa kenapa kita ke depan itu akan lebih memperhatikan kinerja bank ya. Dalam pengertian kinerja dia sebagai lembaga intermediasi, bukan cuma semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga betul-betul sebagai lembaga intermediasi itu sudah berfungsi optimal apa tidak. Nah, sehingga ini akan menuju kepada sesuatu hal yang sangat mendasar adalah bagaimana nanti struktur pasar perbankan kita ke depan akan seperti apa desainnya ya. Sehingga mana yang paling kita anggap paling optimal, paling efisien itu yang akan kita gambarkan ke depannya. Nah, roadmap-nya sudah ada, tetapi roadmap ini sebetulnya tidak merefleksikan belum merefleksikan kebijakan yang betul-betul akan kita ambil secara konsisten dari waktu ke waktu. Ini yang sedang kita upayakan itu, dan yang berikutnya adalah terkait dengan masalah penguatan di aspek-aspek lain ya. Aspek governance misalnya. Nah, ini kita ingin betul-betul memperhatikan bahwa ke depan bahwa persoalan integritas sistem itu atau khususnya sistem perbankan ini merupakan isu kita yang akan kita betul-betul pertajam ke depannya. Kenapa itu harus dilakukan teman-teman sekalian? Karena sebetulnya kalau kita berbicara soal bank, tadi Pak Jokowi juga, Pak Presiden juga menyinggung ya mengenai yang terkait dengan bisnis, yang terkait bank ini terkait dengan masalah trust, dengan terkait dengan integrity gitu kan. Nah, ke depan itu modalnya itu sebetulnya perbankan kita itu untuk bisa kita memiliki daya saing yang lebih besar secara domestik maupun juga secara regional dan internasional. Kita harus memiliki kemampuan yang bukan kemampuan, artinya harus memiliki quote unquote kelas persepsi yang sama dengan negara-negara yang lebih baik dari kita tentu saja kan. Nah, oleh karena itu memang salah satu poin yang akan kita pertajam ke depan itu adalah bagaimana caranya bank itu betul-betul bisa membersihkan dirinya dari segala jenis kegiatan yang terkait dengan kejahatan ekonomi ya. Misalnya terkait dengan masalah pencucian uang, pendanaan terorisme, narkoba, judi online dan lain sebagainya yang itu sebetulnya bisa mengganggu integritas sistem kita. Dan ini tentu integritas ini sangat menentukan apakah nanti masyarakat kita percaya apa tidak kepada bank, apakah nanti masyarakat internasional, masyarakat bisnis internasional akan percaya kepada bank kita atau tidak, itu akan sangat penting. Dan bahkan saya selalu mengatakan bahwa itulah salah satu yang paling sustainable nih untuk kita perjuangkan ke depan yang akan menjadikan bank kita sustainable, maksud saya adalah bagaimana membangun suatu sistem yang berintegritas gitu. Nah, dengan sistem yang berintegritas, orang itu dengan sendirinya akan mau berurusan dengan kita, dengan perbankan kita secara intensif gitu ya. Nah, tidak harus milih-milih gitu banknya mana dan lain sebagainya, karena kita secara sistem kita sudah bagus. Penguatan lainnya tentu yang terkait dengan masalah digitalisasi perbankan yang mau tidak mau ini adalah sesuatu hal yang harus kita terus perbaiki dari waktu ke waktu. Kita cari keseimbangan antara kecanggihan teknologi yang digunakan bank dalam melayani nasabah, at the same time juga adalah keamanan nasabah diperhatikan ya. Jadi digital resilience itu kemudian menjadi isu ya, ketahanan digital kita itu harus kita betul-betul lihat ke depannya akan seperti apa gitu kan. Apakah kita perlu membangun sistem yang terintegrasi secara nasional, apakah kita membiarkan seperti sekarang membangun sistem keamanannya sendiri-sendiri gitu. Dan termasuk juga yang tadi saya sebutkan kolaborasi antar bank dan kita di dalam konteks bagaimana memberantas kejahatan misalnya. Jadi pertukaran informasi itu nanti tidak akan lebih flow ke depannya. Kalau ada penjahat di satu bank itu bisa penjahat atau pelanggar hukum dan lain sebagainya itu kemudian bisa dibagikan kepada seluruh bank sehingga orang itu bisa betul-betul orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan bisa lagi mendapatkan akses di perbankan Indonesia. Mungkin itu salah satu ya, masih panjang sebetulnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dian, sepertinya cukup panjang sudah. Makanya saya taruh di pertanyaan terakhir untuk Pak Dian ya. Baik, tadi saya akan menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Mas Petrus di Economics. Nanti selanjutnya saya akan mohon Pak Ketua berkenan untuk memberikan closing. Pak Petrus, untuk tadi kasus-kasus yang disampaikan Pak Presiden, terus kemudian Pak Petrus juga nanya bagaimana langkah konkret ke depan untuk penanganan atau perlindungan konsumen. Tadi untuk kasus-kasus yang disebut Bapak Presiden tadi,
beberapa di antaranya sudah kita bahas dengan Pak Ogi ya hari Kamis lalu, rasanya belum ada hal baru, cuman beda hari Jumat gitu ya. Jadi untuk yang kasus WAL, Jiwasraya, Bumi Putra itu sudah kami sampaikan. Saya menambahkan aja untuk yang mungkin ini ya, tadi juga sempat disinggung tentang unit link ya. Ini bisa kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi juga dengan pengawasan di tempatnya Pak Ogi. Untuk gelombang pertama dari kasus unit link ini 90% sudah disettle, 10% masih sedang proses. Walaupun memang kita akui masih ada gelombang kedua untuk pengaduan konsumen terkait unit link ini. Tentu apa yang dilakukan ke depan Mas Petrus, kami dari pelindungan konsumen, tentu pertama kami berkoordinasi sangat erat dengan pengawas ya, karena beberapa kasus juga kalau kita lihat ini memang kasus-kasus yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana ke depan tadi seperti rekan-rekan kami dari pengawas juga menyampaikan bagaimana penguatan sektor jasa industrinya, dan juga satu kata kunci integritas tadi sangat penting ya terkait juga dengan pelindungan konsumen ini. Kemudian bagaimana penguatan market conduct kalau di bahasa undang-undangnya pengawasan perilaku pelaku usaha, sektor jasa keuangan. Nah ini kami tentu akan mensosialisasikan beberapa ketentuan yang ada di PPSK ini. Tentu tadi kita melihat memang belum semuanya telah membaca dan juga memahami. Nanti dari kami akan melakukan penguatan kepada PUSK ini. Kita melakukan sosialisasi. Kami tadi seperti contohnya berdiskusi dengan forum komunikasi direktur kepatuhan, seperti itu kami akan sampaikan hal-hal apa yang harus menjadi concern mereka, hal-hal apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan supaya tidak terkena pelanggaran di undang-undang yang baru ini, karena tadi sudah saya sampaikan, rekan-rekan juga menyimak tentunya ya, bagaimana di pelanggaran di market conduct ini bisa mendapat sanksi administratif dari mulai peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha dan juga pidana. Ini juga terus akan kita sosialisasikan. Kemudian kita juga ingatkan bahwa pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan ini tidak hanya di satu titik, tapi di life cycle dari produk tersebut. Dari mulai awal didesain sampai kemudian ditawarkan, kemudian perjanjiannya gimana, sampai dengan kemudian penanganan pengaduan nasabahnya seperti apa. Ini juga akan menjadi perhatian kami dalam pengawasan market conduct. Kemudian kita akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyelesaian pengaduan konsumen ini. Baik yang tentu kita dorong untuk pertama adalah mekanisme IDR dulu, internal dispute resolution, yaitu antara nasabah atau konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangannya. Ini kita ada sistem APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen, dan kemudian ketika tidak selesai, kita akan dorong ke LAPS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun dalam prosesnya OJK memantau dan juga kami kemudian memanggil baik PUSK maupun konsumen, kemudian kita bagaimana mencari solusi agar permasalahan-permasalahan yang dialami konsumen tersebut selesai begitu. Kemudian kami akan melakukan fungsi gugatan perdata, ini untuk pelaksanaan fungsi OJK di pasal 30 Undang-Undang OJK 21 tahun 2011, bahwa OJK dapat melakukan gugatan perdata kepada perusahaan atau pihak yang merugikan konsumen ini. Nah memang ini masih dalam tahap awal, walaupun undang-undang ini sudah ada sejak lama 2011, tapi ini baru akan kita lakukan saat ini. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dengan Kejaksaan Agung dan juga dengan kepolisian, dan nanti kita akan update lagi. Kemudian untuk pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin atau dulu sering dikenal dengan Satgas Waspada Investasi Ilegal di sektor keuangan, kita juga akan melakukan revitalisasi untuk Satgasnya, memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga, dan juga tadi Bapak Presiden juga menyebut misalnya pinjol ilegal juga banyak. Oh ya, tadi saya tambahkan untuk kasus yang unit link tadi kami sedang melakukan pemeriksaan khusus yang kami akan sampaikan lebih lanjut bila sudah ada hasilnya. Mungkin itu dari kami, terima kasih rekan-rekan media. Rasanya semua pertanyaan sudah diadres ya. Memang pertanyaannya tadi terpencar-pencar, tapi kami coba untuk satukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama, dan insya Allah semua sudah terjawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah atensi dari pagi sampai dengan saat ini, dan juga terima kasih atas pemberitaan-pemberitaannya. Mari kita bersama-sama
mendukung penguatan sektor jasa keuangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk itu terakhir kami mengundang dengan hormat Pak Ketua untuk memberikan closing remark. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Karena tidak ada yang tanya, saya yang kasih tahu. Ini batik yang kami pakai adalah batik Jambi. Dengan motifnya macam-macam. Ya. Kalau yang dipakai Bu Kiki itu namanya dua angsa, duo angso. Kalau yang saya pakai ini menggambarkan motif kulit sawo, kulit manggis. Yang dipakai oleh Pak Mirza adalah riang-riang atau kunang-kunang. Nah, jadi masing-masing ada rupanya artinya. Oh benar. Nah kalau warnanya dipilih seperti ini karena ini adalah warna yang dekat dengan warna dari tentu dasar logo OJK yang memang seperti ini. Nah yang menarik dari batik Jambi ini menggambarkan keanekaragaman hayati di sana. Nah, dan yang menarik juga warnanya semua alami. Warna begini katanya kombinasi dari akar mengkudu dan kayu ramelang, semuanya organik. Nah, tadi karena nggak ada yang tanya, saya jawab sendiri. Nah, sebagai penutup, terima kasih atas semua perhatian dari rekan-rekan media, atas apa yang telah dilakukan oleh OJK pada hari ini, tapi yang lebih penting lagi atas segala dukungan, perhatian, peliputan, masukan, kritikan, dan saran-saran yang dilakukan kepada kami. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 perekonomian Indonesia telah melewatinya dengan baik, sekalipun banyak sekali kondisi tantangan global, geopolitik, perekonomian internasional yang melanda, namun kita dapat mencapai pertumbuhan yang bagus di 5,31% dan berbekal kepercayaan diri dari hasil konkret di 2022 inilah kita pun masuk ke dalam tahun 2023 dengan lebih optimis, keyakinan bisa menjalaninya dengan sama baiknya, kalaupun tidak lebih baik. Dan khusus untuk terkait dengan sektor jasa keuangan, kami sudah sampaikan tadi bagaimana langkah-langkah, prioritas, kebijakan, perhatian, dan fokus yang akan dilaksanakan di sepanjang tahun ini. Dan untuk itu mohon dukungan dari teman-teman media dan seluruh stakeholders masyarakat untuk kita bisa melaksanakan semuanya hal tadi dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjaga dan malah memperkuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.